Oke, kita tahu lah ya apa yang dimaksud dengan dunia paralel. Itu adalah satu dunia yang mirip dengan dunia kita, tetapi ada beberapa detail yang nggak ada. Misalnya di sana di dunia itu tidak ada gajah atau gajah berwarna pink, bahwa gajah berwarna emas dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam variasi yang mungkin dari dunia kita dan itu adalah dunia-dunia paralel. Dunia yang ada sama seperti dunia kita, tapi antara kita dan orang yang atau apapun yang ada di dunia paralel itu tidak ada yang bisa saling berinteraksi. Wacana tentang dunia paralel ini muncul di banyak tempat ya, misalnya di science fiction, di berbagai macam novel fiksi ilmiah, dalam berbagai macam film seperti Marvel dan seterusnya itu, dan juga belakangan muncul di dalam kajian fisika ya. Lewat video ini saya akan menunjukkan bahwa sebetulnya ada semacam pendasaran filsafat bagi kajian tentang dunia paralel itu. Dan pendasaran filsafat ini memperlihatkan bahwa hampir semua praktik keilmuan sebetulnya mengandaikan, membutuhkan postulat atau pengandaian tentang adanya dunia paralel itu. Dunia paralel pertama kali muncul dalam konteks fiksi ilmiah ya. Jadi kalau kita ngelihat novel-novel H.G. Wells dan para pelopor fiksi ilmiah itu abad ke-19 akhir ataupun awal abad ke-20 kita akan menemukan referensi tentang dunia paralel itu. Dalam science fiction semacam itu biasanya diceritakan bagaimana seorang tokoh yang berasal dari dunia lain tiba-tiba nyasar ke dunia kita gitu. Dia menjalani fase sejarah yang mirip dengan kita tetapi ada beberapa perubahan kecil, misalnya bahwa di sana tidak ada Indonesia misalnya, atau bahwa di sana manusia itu berwarna hijau dan seterusnya itu, dan banyak hal variasi lain dari kemungkinan dari semesta atau dunia paralel itu gitu. Untuk waktu yang lama ini tinggal sebagai suatu spekulasi dalam konteks science fiction saja ya, nggak berkembang menjadi suatu wacana yang serius. Akan tetapi ada suatu perkembangan dalam ilmu fisika yang mendorong munculnya ide tentang dunia paralel. Suatu perkembangan di dalam fisika kuantum, fisika yang mempelajari apa yang terjadi pada ranah subatomik gitu ya, fisika partikel seperti itu. Salah satu misteri dalam fisika kuantum adalah menjelaskan suatu gejala yang disebut sebagai quantum entanglement atau keterjeratan kuantum. Keterjeratan kuantum semacam ini muncul dalam suatu eksperimen yang dikenal sebagai eksperimen celah ganda atau double slit eksperimen. Ini adalah suatu eksperimen di mana kita menembakkan satu partikel, satu elektron seperti itu, melintasi suatu celah ya. Celahnya itu ada dua ya. Di belakangnya celah itu ada tembok gitu. Nah, ketika partikel itu ditembakkan persis di tengah, maka menjelang dia memasuki atau melewati papan yang ada lubangnya itu, maka partikel itu akan membelah dua gitu. Akan berubah dari yang semula partikel, dia berubah menjadi gelombang gitu. Jadi kelihatan dari situ bekasnya adalah pada tembok di belakang itu adalah bekas dari partikel yang membelah dua itu. Dan ini adalah inti dari eksperimen celah ganda itu, yaitu bahwa suatu elektron yang ditembakkan itu dia kan semula kita kira sebagai partikel ya, tapi dalam arti tertentu dia bisa berubah fungsi menjadi gelombang ya. Padahal kita tahu bahwa dalam fisika partikel dan gelombang itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang justru bertentangan gitu. Kalau sesuatu itu partikel maka dia bukan gelombang, kalau sesuatu itu gelombang maka dia bukan partikel. Jadi ada dua fungsi yang berbeda gitu. Tetapi dalam konteks eksperimen ini keduanya terjadi bersamaan ya. Jadi dia adalah partikel sekaligus gelombang gitu. Kalau eksperimen penembakan elektron ini diulang terus, melewati celah ganda itu, maka kita akan mulai melihat polanya gitu. Pola yang terpampang pada tembok di belakang celah itu gitu. Kita akan melihat bahwa di sana ada semacam distribusi bekas dari elektron itu yang kemudian dari situ bisa disimpulkan bahwa dia pada saat tertentu adalah gelombang sekaligus partikel gitu. Dan ini adalah yang disebut sebagai quantum entanglement gitu. Suatu keterbelitan atau keterjeratan kuantum di mana sesuatu itu menjadi partikel atau gelombang tergantung sudut pandang pengamat. Dalam bentuk yang lebih populer, eksperimen celah ganda ini biasanya dirumuskan juga sebagai eksperimen tentang kucing Schrödinger. Schrödinger adalah salah seorang fisikawan yang mendalami fisika kuantum ini gitu. Dan eksperimen itu berbunyi, andaikan ada satu kucing ditaruh di satu kotak yang diisi dengan semacam tabung sianida ya. Dan tabung arsenik itu memiliki probabilitas yang sama untuk pecah ataupun tidak pecah ya. Jadi dibuat satu mekanisme seperti itu.
Nah, dengan si pengamat melihat, dia menentukan outcome dari kejadian itu ya. Bagaimana suatu realitas yang probabilitasnya sama antara pecah dan tidak pecah tabung arsenik itu dan akhirnya membunuh kucing, itu dipastikan outcome-nya dengan cara kita masuk ke dalam situ, terlibat dalam quantum entanglement itu dan mengobservasinya gitu. Jadi bisa dikatakan di situ bahwa dalam kondisi kita tidak melihat ke dalam isi kotak, maka kucing itu mati sekaligus tidak mati gitu. Kucing itu baru menjadi mati atau kucing itu baru menjadi tidak mati setelah pengamat masuk ke dalam skenario itu, melihat apa yang ada di dalam isi kotak itu. Nah, ini menunjukkan dalam bentuk yang populer bagaimana eksperimen celah ganda tadi ya, bagaimana suatu elektron itu sekaligus partikel dengan gelombang pada saat yang bersamaan. Para fisikawan untuk waktu yang lama memperdebatkan hal ini ya, terutama mempersoalkan bagaimana mungkin keberadaan pengamat, keberadaan peristiwa observasi, laku pengamatan itu sendiri bisa menentukan hasil atau outcome dari satu peristiwa fisik gitu. Itu kan aneh ya. Kita tidak melakukan apa-apa terhadap isi kotak kucing itu ataupun partikel tadi yang ditembakkan ke tembok itu. Kita nggak mengubah apa-apa, tapi tergantung dari konteks pengamatannya, maka hasilnya akan berbeda gitu. Seolah-olah pengamatan itu bersifat konstitutif ya, membentuk, ikut berkontribusi pada hasil keluaran dari kenyataan fisika. Ini kan aneh ya, bagaimana mungkin sekedar observasi bisa menentukan hasil dari sebuah eksperimen gitu. Nah, ada interpretasi yang mengatakan bahwa ya itu adalah pengamat itu bersifat menentukan dalam proses fisika kuantum gitu, dan itu disebut sebagai interpretasi Copenhagen dalam fisika kuantum ya, bagaimana keberadaan pengamat dan itu menentukan outcome dari suatu peristiwa kuantum. Nah, tapi pada tahun 1957 muncul suatu disertasi yang ditulis oleh seorang fisikawan muda bernama Hugh Everett dari Amerika ya. Nah, dalam disertasi itu Everett mengembangkan suatu penafsiran yang unik ya, yang berbeda dengan penafsiran Copenhagen di mana pengamat menentukan terhadap gejala kuantum ya. Everett membangun sebuah model matematis yang bisa menunjukkan bahwa gejala kuantum ini bisa dijelaskan asalkan kita mempostulatkan adanya semesta paralel ya. Artinya terdapat dua dunia atau lebih di mana outcome itu terjadi gitu. Jadi di satu dunia elektron itu adalah partikel dan di dunia lain yang tidak berhubungan dengannya dia adalah gelombang. Demikian pula dengan kucing Schrödinger tadi, di satu dunia dia kucing itu dalam kondisi mati sebelum kita amati dan di dunia lain dia kucing itu dalam keadaan hidup sebelum kita amati. Jadi dua kemungkinan outcome tadi sama-sama terwujud menurut Everett ya, tapi di dunia yang berbeda, yang terwujud secara paralel gitu. Yang satu di dunia A katakanlah begitu dan satu di dunia B. Tapi dua-duanya sama-sama terjadi dan inilah dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai many world interpretation of quantum mechanics. Jadi betul-betul mengakui bahwa dunia paralel itu ada, bahwa realitas kuantum itu meniscayakan adanya dunia paralel semacam itu gitu. Dan gejala ini tidak hanya terjadi di dalam konteks eksperimen ya, baik itu celah ganda ataupun dalam konteks eksperimen kucing Schrödinger tadi, tetapi terjadi di seluruh aspek hidup itu sendiri atau bahkan seluruh aspek dari alam semesta ini. Setiap kali terjadi apapun, realitas fisika apapun, selalu ada percabangan semacam itu, di mana ada dua atau lebih kemungkinan outcome yang sama-sama terjadi di dunia yang bergerak secara paralel gitu. Jadi kenyataan ini tidak tunggal tapi terstruktur oleh semesta-semesta paralel seperti itu gitu. Awalnya ini dianggap sebagai suatu teori yang mengada-ada ya. Orang nggak menganggap penting apa yang dikatakan oleh Hugh Everett ini. Bahkan sebagian besar kalangan fisikawan pada masa itu tahun 60-an, 70-an itu menganggap bahwa teori interpretasi dunia jama ini sebagai sesuatu yang absurd ya. Dan Hugh Everett sendiri akhirnya putus asa ya, dia merasa bahwa dia ide-idenya nggak diterima oleh masyarakat akademik, akhirnya dia memutuskan untuk cabut dari dunia akademik, jadi bisnismen ya. Dia jadi semacam konsultan teknologi persenjataan untuk militer ya atau apa kayak gitu. Dan tetapi ide-idenya yang dikandung di dalam disertasi itu kemudian justru mendapat angin di sekitar tahun 80-an ya. Orang seperti David Deutsch itu mengembangkan ide-ide dasar dari Everett ini. Kenapa ide tentang dunia paralel ini mendapat angin dalam konteks fisika di era 80-an dan seterusnya itu adalah salah satunya karena muncul perdebatan tentang prinsip antropik ya. Prinsip antropik itu adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa dunia ini memiliki prakondisi awal yang ditala seolah-olah demikian rapi sehingga manusia ada. Kemungkinan bagi adanya suatu alam semesta di mana ada manusia di dalamnya itu sangat kecil ya.
Akan tetapi alam semesta kita itu memiliki kita sebagai manusia. Jadi artinya kondisi yang sangat-sangat kecil, probabilitas yang sangat-sangat kecil itu terwujud gitu. Jadi berkembang satu anggapan bahwa alam semesta ini pastilah tertata secara tertentu demikian rupa sehingga manusia ada di dalamnya gitu. Nah ini kan membangkitkan suatu ilusi lama tentang kedudukan khusus manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya. Seolah-olah karena manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sesuai dengan citranya, maka alam semesta ini dibuat sehingga manusia ada gitu. Nah, tentunya para fisikawan nggak puas dengan kemungkinan penjelasan seperti ini dan mereka berusaha mencari jawaban alternatif gitu. Dan jawaban alternatif itu datangnya justru dari teori semacam Everett ini. Apa yang kemudian berkembang sebagai teori tentang multiverse ya. Tentang suatu semesta yang terdiri dari tak terhingga banyaknya semesta. Nah, inilah yang kemudian menjadi berkembang pesat di tahun 90-an, 2000-an sampai dengan hari ini ya. Berbagai macam teori tentang multiverse itu, tentang apa isi dari semesta yang jumlahnya bisa tak terhingga itu gitu. Banyak fisikawan yang mengadopsi teori ini ya, antara lain yang tadi saya sebutkan si David Deutsch, terus kemudian ada Alan Guth, ada Sean Carroll, dan terakhir ini ada Max Tegmark gitu. Itu para fisikawan yang mendukung teori multiverse ini. Nah dalam konteks filsafat, teori tentang dunia jamak atau dunia paralel semacam ini juga berkembang ya di tahun-tahun 80-an ya. Hampir bebarengan dengan diskusi tentang semesta paralel dari si David Deutsch dan kawan-kawan itu gitu. Salah satunya adalah seorang bernama David Lewis ya. Saya ada bukunya On the Plurality of Worlds. Ini adalah satu buku di mana si David Lewis ini berargumen dengan sangat jelas bagaimana dunia ini terstruktur oleh tak terhingga banyaknya dunia mungkin gitu, atau yang disebut sebagai possible worlds ya. Ini adalah bentuk filsafat dari tadi yang disebut sebagai dunia paralel gitu. Si David Lewis ini mengembangkan suatu teori di mana dunia mungkin itu berisi possible objects ya, objek-objek yang mungkin gitu. Apa itu objek-objek yang mungkin? Itu adalah variasi tak terhingga dari objek yang ada di dunia aktual ini gitu. Misalnya kita melihat ini meja warnanya putih. Nah, kita bisa membayangkan suatu dunia yang persis seperti dunia kita, dunia aktual ini, tetapi meja ini warnanya hitam gitu. Semuanya sama kecuali meja ini gitu. Bisa dilihat bahwa ada banyak possible objects ya, ada tak terhingga bahkan. Karena tentu saja kalau meja ini warnanya putih, kita bisa mengubahnya menjadi warna hitam, kita bisa mengubahnya juga menjadi segala macam warna ataupun menjadi segala macam bentuk gitu. Dan itu baru satu objek ya, meja ini. Padahal kan ada tak terhingga banyaknya objek dalam dunia ya, yang masing-masing bisa divariasikan sampai tak terhingga. Nah, dunia mungkin ini tersusun oleh possible object atau objek mungkin semacam itu gitu. Tapi dia tidak hanya kumpulan dari sembarang possible object ya. Possible object ini harus tertata dengan ketentuan tertentu gitu. Ketentuannya adalah apa yang disebut oleh David Lewis bahwa kumpulan dari possible objects itu harus konsisten secara maksimal. Artinya konsisten secara maksimal adalah bahwa objek-objek itu bisa dijumlahkan terus-menerus sampai pada titik di mana dia itu masih konsisten ya, masih tidak bertentangan satu sama lain ya. Misalnya kita membuat satu dunia mungkin dalam pikiran kita di mana ada meja ini, ada gelas ini, ada mikrofon ini dan seterusnya sampai keseluruhan dunia itu isinya lengkap gitu. Tapi di dunia itu kita bisa menambahkan satu proposisi lagi, yaitu bahwa ada gelas ini dan tidak ada gelas ini gitu. Nah ini kan kontradiksi ya. Nah ini yang dihindari ya. Lewis bilang bahwa dunia itu harus maksimali konsisten ya. Artinya dunia itu berisi sembarang objek yang bisa ditambahkan ke dunia itu asalkan tidak bertentangan gitu. Asalkan kita tidak menambahkan satu objek lain yang membuat objek-objek yang lainnya yang ada di dunia itu menjadi kontradiktif gitu. Ya tadi contohnya ya, bahwa ada meja di titik ini dan tidak ada meja di titik ini atau ada kursi di titik ini. Itu kan bertentangan. Kita nggak mungkin di satu titik yang sama ada meja sekaligus kursi gitu. Jadi itu maksimali konsisten. Tapi selain itu juga dia menambahkan ketentuan bahwa objek-objek yang tadi possible objects itu haruslah terhubung satu sama lain secara spasiotemporal ya. Jadi ini adalah suatu dunia di mana segala sesuatunya punya hubungan spasiotemporal dengan yang lain ya. Ada hubungan kausal atau ada hubungan yang menunjukkan bahwa semuanya tuh ada di satu kontinum ruang waktu yang sama gitu. Satu kontinum ruang waktu di mana segala sesuatunya terjadi dan di dalam kontinum itu tidak ada yang inkonsisten. Nah, itu adalah ketentuan dari
David Lewis tentang dunia mungkin. Sehingga David Lewis itu akhirnya menyimpulkan bahwa dunia mungkin itu bisa didefinisikan sebagai maximally consistent, spatio-temporally interconnected sum of objects. Jadi penjumlahan dari berbagai macam objek mungkin sejauh itu maksimal dan konsisten dan terhubung dalam satu relasi spasio-temporal. Kenapa David Lewis merasa perlu menciptakan teori tentang dunia mungkin dan menganggap dunia mungkin semacam itu ada? Ini kan sesuatu yang counterintuitif ya, maksudnya kita tidak pernah melihat dunia mungkin itu dan nggak akan bisa melihatnya. Kita nggak pernah bisa melakukan perubahan terhadap dunia mungkin itu, ataupun sesuatu yang ada di dalam sana tidak bisa melakukan perubahan terhadap kita. Lalu buat apa kita mempostulatkan adanya dunia mungkin semacam itu? Tujuan Lewis adalah memberikan kerangka penjelasan bagi suatu gejala yang sangat fundamental di dalam filsafat ataupun dalam ilmu-ilmu, semua ilmu termasuk fisika, yaitu menjelaskan keniscayaan dan kemungkinan ya, necessity dan possibility. Necessity atau keniscayaan ini kan sulit sekali didefinisikan ya. Sesuatu itu niscaya dalam arti apa? Apakah dia pasti seperti halnya 2 tambah 2 sama dengan 4 ataukah seperti apa gitu. Jadi tidak pernah ada uraian atau teori yang jelas tentang keniscayaan. Demikian pula dengan kemungkinan ya. Nah, dengan mempostulatkan keberadaan tak terhingga banyaknya dunia mungkin, Lewis bisa menjelaskan keniscayaan dan kemungkinan itu. Sesuatu disebut niscaya kalau dia benar di semua dunia mungkin gitu. Artinya dia berlaku bukan hanya di dunia aktual ini, tapi juga di sembarang dunia mungkin yang bisa kita pikirkan itu gitu. Kalau dia benar di semuanya, maka sesuatu itu niscaya gitu. Misalnya jika 2 tambah 2 sama dengan 4 itu berlaku di dunia kita dan berlaku juga di sembarang dunia mungkin yang bisa kita pikirkan dengan ketentuan tadi, maka hal itu niscaya gitu. Berbeda halnya dengan misalnya air yang dipanaskan sampai 100 derajat Celcius akan mendidih gitu. Ini adalah suatu hal yang hanya terjadi di dunia kita ya. Kalau kita membayangkan suatu dunia lain di mana air itu memiliki sifat atau properti yang berbeda, yang kalau dia dipanaskan sampai 100 derajat Celcius dia nggak mendidih, maka ya apa yang terjadi dengan proposisi tadi bukan sesuatu yang niscaya tetapi sesuatu yang mungkin ya, yang possible tapi nggak necessary gitu. Jadi dengan mempostulatkan keberadaan dunia-dunia mungkin, Lewis bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan niscaya dan mungkin itu secara lebih akurat ya. Dia lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau selama ini kan sulit sekali membangun teori tentang keniscayaan atau kemungkinan ya. Niscaya itu dalam arti apa, mungkin dalam arti apa, itu tidak terlalu jelas gitu. Bahwa sesuatu yang mungkin itu bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan dalam pengertian seperti apa ukurannya gitu. Seberapa kuat dia bisa dilakukan dan seterusnya, itu suatu hal yang sangat kabur ya. Dan para filsuf nggak betah dengan kekaburan dia. Mereka menginginkan suatu definisi yang lebih akurat. Nah, maka muncullah teori tentang dunia jamak ini. Mengapa klarifikasi tentang keniscayaan dan kemungkinan ini penting bagi filsafat dan juga bagi ilmu-ilmu? Jawabnya tidak lain karena konsep ini adalah syarat bagi konsep yang kita kenal sekarang sebagai kausalitas ya, hukum alam ya. Kita nggak akan bisa mendefinisikan hukum alam, kausalitas tanpa konsep keniscayaan gitu. Karena kausalitas dan hukum alam itu kan terjadi berdasarkan keniscayaan ya. Kalau sesuatu itu kadang terjadi, kadang tidak terjadi, maka dia bukan kausalitas kan. Kausalitas itu hanya berlaku kalau dia selalu terjadi manakala syarat-syaratnya dipenuhi gitu. Kalau antecedennya terpenuhi, maka konsekuennya terpenuhi gitu. Maka terjadilah proses implikasi yang dalam konteks realitas fisik disebut sebagai kausalitas gitu. Nah, berarti dari situ bisa ditunjukkan bahwa kausalitas mensyaratkan keniscayaan gitu. Mensyaratkan konsep keniscayaan. Nah, karena Lewis bisa menjelaskan keniscayaan secara akurat dengan merujuk ke dunia mungkin itu, bahwa suatu niscaya kalau dia berlaku di sembarang dunia mungkin, maka konsep kausalitas dan hukum alam pun bisa diperjelas ya, bisa diberikan pendasarannya. Suatu relasi disebut sebagai relasi kausal, relasi sebab akibat, kalau dia berlaku di seluruh dunia mungkin gitu. Nah, ini adalah suatu teori filsafat yang memberikan landasan bagi cara kita untuk berpikir tentang dunia paralel ya. Akan tetapi teori Lewis tentang dunia mungkin ini mengandung banyak masalah ya. Yang pertama itu berkaitan dengan identitas dari suatu objek yang sifatnya lintas dunia gitu. Misalnya kita katakan bahwa di dunia ini ada saya Martin ya. Apakah kemudian kita bisa menyatakan bahwa di dunia lain yang mungkin itu ada juga Martin gitu. Dan apakah keduanya sama gitu?
Apakah keduanya identik ya? Martin yang di dunia ini dan Martin yang di dunia sana apakah persis sama atau bagaimana? Ini sekilas seperti bisa dijawab dengan mudah ya. Ya tentu saja sama ya. Martin di dunia ini dan Martin di dunia mungkin yang lain sama-sama Martin, itu sama orangnya, identitasnya sama. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, apa yang disebut sebagai Martin itu kan di dalam definisinya itu terkandung referensi pada dunia di mana dia ada. Martin itu adalah bentuk lain dari entitas yang ada di dunia ini gitu. Sebut saja dunia A gitu. Nah, kalau kita kemudian bandingkan dengan Martin yang ada di dunia lain itu, sebut saja dunia B, maka identitas dia adalah entitas yang ada di dalam dunia B gitu. Martin sebagai entitas yang ada di dunia B gitu. Nah, tentu saja beda sifatnya. Yang satu memiliki sifat ada di dunia A, yang satu memiliki sifat ada di dunia B dan tidak di dunia A kan. Nah, berarti itu kan dua orang atau dua entitas yang berbeda gitu. Walaupun yang lain sama ya, tapi paling tidak secara indeksikal ketika dia sebagai entitas itu diindeks berdasarkan dunianya, keduanya memiliki sifat yang berbeda ya, yaitu dari dunia A dan dari dunia B gitu. Lalu bagaimana menjelaskan identitas lintas dunia gitu. Nah, Lewis mengembangkan satu teori yang kemudian banyak dikritik ya dalam filsafat yang disebut sebagai counterpart teori. Jadi semacam teori pasangan lah. Jadi bahwa entitas yang ada seperti katakanlah tadi Martin di dunia B itu tidak sama dengan Martin di dunia A, tetapi sesuatu yang mirip ya, sesuatu yang similar gitu. Jadi ada hubungan similarity di antara objek-objek itu tetapi tidak persis sama gitu. Nah, kenapa ini dikritik? Ya tentu karena relasi kemiripan itu adalah sesuatu yang kabur ya, tidak akurat itu. Apa yang dimaksud mirip ya? Apakah warnanya sama ataukah memiliki sifat-sifat yang berdekatan gitu ataukah seperti apa gitu. Dan selain itu juga fungsi dari teori tentang dunia mungkin possible worlds tadi itu kan untuk memastikan bahwa sesuatu itu berlaku niscaya atau mungkin kan. Dan hal ini hanya bisa berlaku kalau objeknya sama gitu. Kalau objeknya berbeda-beda atau memiliki kemiripan dikit-dikit dengan satu sama lain, ada perubahan-perubahan dikit gitu, lalu kan jadi tidak berguna digunakan untuk sebagai teori tentang keniscayaan tadi ya. Karena berlaku di semua dunia mungkin. Ya tentu saja iya, tapi subjeknya ini kalau nggak sama kan si A berlaku di dunia A, si B berlaku di dunia B gitu. Dan A dan B itu hanya mirip saja, bukan sama. Lalu untuk apa membuktikan sesuatu yang berlaku di seluruh dunia mungkin gitu. Menjadi mubazir teorinya gitu. Nah, ini adalah salah satu kritikan terhadap counterpart teori. Tapi ada juga beberapa pemikiran Lewis yang juga bermasalah ya. Misalnya dalam teorinya tentang cara mengkonstruksi possible object tadi ya, objek yang mungkin gitu. Itu kan dia mendefinisikan dunia mungkin sebagai beranggotakan possible object tadi kan, objek-objek yang mungkin tadi. Nah, problemnya adalah bagaimana dengan dunia yang tidak beranggotakan apa-apa. Dengan kata lain, apakah empty possible worlds itu mungkin? Mungkinkah ada suatu dunia yang tidak memiliki anggota apa-apa di dalamnya gitu. Nah, Lewis kesulitan menjawab ini karena dia mendefinisikan possible worlds berdasarkan kumpulan objek kan. Jadi tadi itu, kumpulan objek yang mungkin yang tertata secara maksimal, konsisten, dan terhubung secara spasio-temporal. Tapi kalau nggak ada objek sama sekali, dunianya itu kosong, hanya ada dunia tapi nggak ada isinya misalnya, maka dia nggak bisa membahas itu gitu. Itu sesuatu yang tidak terkatakan di dalam kerangka kerjanya si David Lewis gitu. Artinya David Lewis tidak bisa bicara tentang ketiadaan ya. Dia hanya bisa bicara tentang aneka bentuk dunia mungkin dengan variasi isinya, tapi dia tidak bisa ngomong tentang sesuatu yang tidak ada sama sekali gitu. Nah, ini kan suatu hal yang sangat-sangat bermasalah ya. Bagaimana mungkin suatu teori tidak bisa berbicara tentang ketiadaan, dia hanya bisa berbicara tentang keberadaan. Ini kan dianggap sebagai satu kelemahan dari teori Lewis ini. Nah, kelemahan ketiga itu adalah bahwa konsep dia tentang possible object tadi kan dibangun dari permutasi sifat yang ada di dunia ini ya. Jadi kita melihat ada objek punya sifat tertentu, kita ubah-ubah sifatnya, jadilah possible object ya. Misalnya gelas ini memiliki sifat berwarna putih gitu. Nah, kita ganti sifatnya menjadi berwarna hitam gitu. Itu sudah menjadi possible object gitu. Nah, bagaimana dengan objek yang memiliki sifat-sifat yang nggak kita temukan di dunia ini gitu. Yang kita nggak bisa bicarakan sekarang misalnya, karena nggak ada di dunia ini misalnya. Itu kan suatu hal yang mungkin ya, dalam arti tertentu dia mungkin kan. Ada sesuatu hal yang tidak ada di dunia aktual ini gitu. Tetapi kalau menggunakan teori tentang possible objects-nya Lewis, itu nggak akan bisa dibicarakan karena
segala macam sifat dari possible object itu harus bisa dirakit dari sifat-sifat yang kita temukan di dunia aktual gitu. Jadi sudut pandangnya sangat sempit ya dunia aktual kita sekarang ini gitu. Kita memvariasikan apapun sejauh kita ketemui di dunia aktual ini. Jadi rentang dari dunia mungkinnya itu pun sempit karena possible objects-nya tadi itu hanyalah permutasi dari apa yang ada di dunia aktual saja gitu. Sementara alien properties misalnya, properti dari suatu dunia lain yang kita nggak pernah kenal, yang nggak pernah muncul dalam dunia aktual kita, itu nggak bisa menjadi satu unsur baru di dalam teorinya gitu. Sanggahan keempat tentu saja adalah bahwa ontologi dari si David Lewis ini terlalu luas ya, terlalu ekstravagan ya, kurang ngirit gitu. Karena dia mempostulatkan tak terhingga banyaknya dunia mungkin dan tak terhingga banyaknya objek yang mengisi dunia mungkin itu beserta sifat-sifatnya. Jadi banyak sekali yang dipostulatkan hanya untuk menjelaskan keniscayaan dan kemungkinan gitu. Banyak filsuf lain itu yang mengkritik betapa unparsimonious dari ontologi ini gitu, betapa tidak hematnya ontologi dari si David Lewis ini karena dia mempostulatkan banyak hal gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori tentang dunia mungkin yang dicetuskan oleh Lewis ini masih belum bisa dipandang sebagai sesuatu yang memuaskan ya. Dia tidak bisa menjadikan pendasaran yang memadai untuk berbicara tentang dunia paralel ya, karena masih banyak masalah tadi itu. Tapi setidaknya dari uraian ini kelihatan bahwa konsep tentang dunia paralel itu bukan sekedar suatu fiksi, bukan sekedar suatu cetusan fisika, ilmuwan fisika, tapi sesuatu yang dibutuhkan oleh semua ilmu gitu. Karena secara filosofis tadi kita sudah lihat bahwa konsep tentang dunia paralel atau dunia mungkin ini diperlukan bagi adanya konsep keniscayaan, konsep kemungkinan dan seterusnya. Sehingga segala macam teori yang dibangun dari konsep keniscayaan atau kemungkinan itu mensyaratkan dalam arti tertentu dunia mungkin atau dunia paralel ini gitu.